Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Namun sebelum itu mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kegiatan ekonomi, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang makhluk ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatannya. Apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Ini adalah kegiatannya. Kalau produksi, pelakunya disebut dengan produsen, distribusi disebut dengan distributor, konsumsi disebut dengan konsumen. Itu pelakunya. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya, produksi itu apa? Produksi itu adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya apa untuk produksi itu? Yaitu tujuannya yang pertama adalah menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, jelas yaitu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang keempat adalah meningkatkan atau menghasilkan keuntungan. Itu adalah tujuan dari suatu produksi. Nah, sekarang contoh dari produksi itu apa? Contoh dari kegiatan produksi adalah pabrik semen Padang. Pabrik ini memproduksi atau menghasilkan semen yang digunakan oleh masyarakat. Bisa untuk membangun rumah, membangun jalan, membangun kantor, membangun gedung, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa juga menyebutkan kegiatan produksi yang ada di sekeliling kalian. Bisa ya? Sekarang jenis-jenis produksi. Yang pertama adalah produksi agraris, yaitu kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan melakukan pengelolaan yang baik. Contohnya adalah petani, menanam padi, menanam sayur, menanam buah-buahan, itu adalah kegiatan produksi agraris. Yang kedua adalah produksi industri, yaitu kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi yang nantinya dijual ke konsumen. Itu produksi industri. Contoh, misal dari bahan baku kulit yang akan diolah menjadi sepatu. Nah, semula kan bahan mentahnya atau bahan bakunya adalah kulit, kemudian diolah menjadi sepatu barang jadi yang bisa dijual langsung kepada konsumen. Atau barang setengah jadi, contoh misalnya dari bahan baku kapas dirubah atau diolah menjadi benang atau kain. Itu kan masih setengah jadi karena bisa diubah menjadi barang jadi lagi, yaitu berupa baju atau pakaian. Yang ketiga adalah produksi ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang mengambil sumber daya alam bumi kemudian menjualnya ke perusahaan lain untuk diproses untuk menjadi sesuatu yang baru. Contoh adalah produksi batu bata atau keramik, itu mengambil sumber daya alam bumi berupa tanah liat. Nah, tanah tadi dijual kepada perusahaan yang membuat batu bata atau keramik akan dirubah menjadi batu bata atau keramik. Itu menjadi sesuatu yang baru. Paham ya anak-anak ya? Oke, kemudian yang keempat adalah produksi jasa. Kegiatan produksi yang bertujuan untuk menjual jasa berupa keahlian tertentu yang dapat menangani masalah orang lain. Jadi kalau di sini yang dijual adalah bukan produknya tapi jasanya. Contoh jasa kesehatan, jasa kecantikan atau jasa untuk apa itu namanya? Contoh yang ada di sekitar kita misalnya jasa mencuci motor atau mencuci mobil itu. Nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh jenis produksi yang ada di sekitar kalian.
Oke, kemudian kita ke yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Kegiatan distribusi adalah aktivitas pemasaran dalam rangka memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada tangan konsumen. Jadi kadang itu sulit ya kalau terletak di daerah lain, misalnya produsen seperti tadi semen yang ada di Padang itu langsung kepada konsumen yang ada di Jawa Tengah misalnya. Itu kan lewat perantara dulu. Nah, itu siapa yang menyalurkan? Itu adalah distributor. Kegiatannya namanya distribusi. Ini contoh tadi, produksi ekstraktif tadi contohnya. Oke, sekarang siapa sih pelaku distribusi? Oh, sebelumnya kita ke tujuan dulu. Distribusi itu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah menjamin kelangsungan kegiatan produksi. Jadi sangat penting sekali, sangat vital sekali. Dengan melakukan kegiatan distribusi, maka produk yang telah dihasilkan tidak tertahan di gudang produsen, tetapi langsung bisa berpindah tangan ke distributor. Kemudian yang kedua adalah menjamin produk sampai ke konsumen, memastikan produk dari produsen sampai ke konsumen. Pabrik, misalnya pabrik roti, pabrik kopi yang berada di Jakarta, itu kalau sampai ke kita itu kan membutuhkan perantara kan. Nah, itu jadi fungsi dari atau tujuan dari distribusi itu seperti itu. Kemudian siapa saja pelaku distribusi? Pelaku distribusi yang pertama adalah pedagang, yaitu pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali ke akhir konsumen atau ke konsumen yang akhir. Kemudian yang kedua adalah agen. Agen adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sama seperti pedagang tapi lebih luas gitu ya, lebih besar. Kemudian yang ketiga ada yang namanya makelar, yaitu pihak yang mempertemukan produsen dengan calon pembeli suatu produk, baik itu barang atau jasa. Jadi makelar di sini dia tidak harus membeli atau mempunyai barangnya, dia hanya sebagai perantara dari produsen dan konsumen. Tentu dia memiliki atau mendapatkan komisi ya, bisa dari keduanya atau dari produsen atau dari konsumennya. Oke, contoh distribusi nih, ini contoh distribusi LPG ya, LPG itu dari distribusi dari dari produsennya, kemudian lewat distributor, nah nanti barulah sampai ke tangan kita yang terakhir yaitu konsumen. Kemudian yang keempat ada yang namanya eksportir, yaitu pihak yang menyalurkan barang dari produsen yang berada di dalam negeri ke konsumen yang berada di luar negeri, atau dengan kata lain adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, itu namanya eksportir. Yang kelima adalah importir, kebalikannya, yaitu menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, atau istilahnya adalah membeli barang dari luar negeri. Kemudian yang ke 6 adalah komisioner. Nah, komisioner ini adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas namanya sendiri. Oke, next ya anak-anak. Jadi tadi sudah produksi, distribusi, kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda, baik secara langsung atau tidak langsung pada pemuasan terakhir kebutuhannya. Pelakunya tadi disebut apa? Konsumen. Oke, konsumsi. Nah, ini contohnya kegiatan konsumsi yaitu adalah berbelanja. Kemudian apa sih tujuan dari kegiatan konsumsi? Jelas, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, memakai nilai guna suatu barang sekaligus. Kemudian memakai nilai guna barang secara bertahap. Itu adalah contoh atau tujuan dari kegiatan konsumsi. Nah, kira-kira kita dari kegiatan ekonomi tersebut kita berada di mana? Kalau konsumsi jelas ya, mungkin ada juga yang sebagai distributor, ada yang sebagai produsen. Nah, itu pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas yaitu di LKS halaman 15, tugas 2 nomor 1 sampai 5. Ditulis di buku tugas, nanti disampaikan ketika pertemuan.
Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.